Mari kita hadirkan beliau di ruang majelis ini. Kita rasakan kalau beliau mewujud sebagai nafas dalam diri kita. Kita rasakan beliau sebagai medan energi tunggal yang mengisi dan menggerakkan seluruh sel dalam tubuh kita. 100 triliun sel dalam tubuh kita. Tidak ada satu sel pun yang tidak diawasinya, yang tidak diberi daya olehnya. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillah. Coba mengucapkan basmalah itu dengan kesadaran. Mengucapkan alhamdulillah itu dengan kesadaran penuh. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rasakan cinta kasihnya beliau yang luar biasa itu. Tidak ada satu kelahiran pun ke dunia ini kebetulan. Tidak ada satu kelahiran pun datang ke dunia ini sia-sia. Semua kelahiran kita itu direncanakan dengan luar biasa oleh Allah. Makanya begitu bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Segala puji habis untukmu ya Allah. Karena engkau adalah Rabb ala alamin. Engkau adalah kehadiran. Engkau adalah keberadaan. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa kehadiranmu ya Allah. Kita tidak akan lagi butuh sanjungan. Kita juga tidak akan lagi menjadi tumbang ketika dicela oleh siapapun. Tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicela. Karena kita sadar ketika mengucapkan kalimat itu, segala puji habis untukmu ya Allah. Tidak merasa diri paling berjasa, tidak merasa diri paling hebat, tidak merasa sebagai tulang punggung keluarga. Tidak merasa diri sebagai orang yang paling berjasa di keluarga, karena kepala keluarga itu kesombongan. Kalian yang laki-laki tidak akan dititipi rezeki oleh Allah kalau tidak ada doa dari istri dan anak-anak kita. Gak ada jasamu. Karena segala puji milik Allah. Kalian itu hanya ketitipan saja. Ketitipan amanah untuk kesejahteraan keluargamu, anak istrimu. Lepaskan, lepaskan. Perasaan diri kita paling berjasa, perasaan diri kita paling hebat, perasaan diri kita kerja keras, perasaan diri kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk keluarga kita. Lepaskan coba itu. Karena kalau itu dilepaskan dengan kesadaran, memudahkan kita untuk menyatu dengan dia. Air itu tidak pernah mengalir ke tempat yang tinggi, kecuali pakai pompa air. Tapi air secara alami hanya bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Begitu kita melepaskan semua kesombongan kita, keakuan kita, berkah semesta akan mengalir ke sini. Akan mengalir ke sini. Jannatin tajri min tahtihal anhar, akan mengalir tuh. Sungai-sungai keberkahan ke dalam diri kita. Tugas kita cuma sederhana. Buka tutupnya. Kosongkan diri kita. Tempatkan diri kita serendah-rendahnya. Gelas yang ada tutupnya tidak bisa diisi. Masih ada cover. Masih ada tutup. Cover itu bahasa Arabnya kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bukan orang yang berbeda jalan dengan kita. Stop. Mengkafir-kafirkan orang. Jangan menjadi kaum takfiri. Karena kafir yang sebenarnya itu adalah tertutup. Jangan-jangan kita masih tertutup. Dinasehati marah. Dikritik marah. Itu berarti kita masih tertutup. Nah, tutup itu bahasa Arabnya adalah kafir. Bahasa Inggrisnya cover. Bahasa sepak bolanya kiper. Bahasa pasarnya koper. Bahasa gaulnya kuper. Orang yang kurang pergaulan itu. Cukup nggak gelas dibuka tutupnya? Nggak cukup. Kosongkan. Kosongkan. Makanya kalau mau ngaji, ingin dapat ilmu baru, udah ilmu lama tinggalkan saja dulu di lemari. Jangan dibawa-bawa ke sini. Biar tidak terjadi kontrak. Cukup? Sudah dibuka tutupnya, sudah kosong gelasnya, belum cukup. Kalau gelasnya masih di awang-awang, masih di tempat yang tinggi, siapa yang mau ngisi? Tempatkan gelasnya di tempat yang serendah-rendahnya. Baru ada yang mau mengisi.
Makanya orang yang sombong tidak pernah kebagian ilmu. Apalagi ilmu sejati. Ilmu sejati tidak pernah dibagikan kepada orang-orang yang sombong. Kecuali kepada mereka yang rendah hati. Siapa orang yang rendah hati itu? Orang yang selalu sadar kalau dirinya tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Bahkan dia tidak merasa sebagai siapa-siapa. Begitu kalian merasa sebagai siapa, duduk aja susah. Betul? Coba lepaskan semuanya. Saya bukan siapa-siapa. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Enak. Makan nasi bungkus di pinggir selokan saja. Habis kerja bakti, enak. Kalau kita bisa melepaskan diri, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya datang ke semesta ini hanya kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang-orang yang butuh pertolongan kita. Itu saja kok. Seperti wayang yang dikeluarkan dari kotaknya. Kalau sudah selesai tugasnya kan dimasukkan lagi ke kotak. Tidak berdaya, tidak ada apa-apa lagi. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan mengajak kita untuk menyelam lebih dalam lagi. Siap-siap. Karena menyelam itu ya banyak risikonya. Kalau tidak punya keterampilan menyelam, yang namanya menyelam kedalaman lautan, sebelum kita mendapatkan mutiara di kedalaman selam kita, ya tentu saja banyak sekali gangguannya. Kita akan berhadapan dengan ombak yang besar, kita akan berhadapan dengan binatang buas. Karena tidak ada sesuatu yang bernilai tinggi itu gratis. Semua perlu pengorbanan. Makanya jangan picik dan licik belajar spiritual. Ya. Ingin mendapatkan Allah yang tanpa batas, pengorbanan kita juga harus tanpa batas. Orang yang masih hitung-hitungan dalam kehidupannya, aduh, masih picik, masih licik ingin dapat yang tanpa batas, tetapi hitung-hitungan. Mau pergi ke tempat kajian saja, masih mikir. Aduh, ini ke sana harus pakai ongkos. Aduh, ke sana harus pakai bensin. Aduh, belum tol lagi. Orang yang semacam itu tidak akan pernah mendapatkan rezeki spiritual yang tanpa batas. Padahal itu uangnya uang punya Allah yang dititipkan kepada kita. Sebetulnya uangnya punya Allah. Wajar dong kalau digunakan untuk kepentingan dia. Betul apa tidak? Yuk, hari ini kajian kita akan lebih dalam. Saya beri judul, semua kehidupan diselubungi cahaya, bukan kegelapan. Jadi sebetulnya semua kehidupan itu diselubungi oleh cahaya, bukan kegelapan. Tapi kenapa kok ada sisi-sisi kehidupan yang seakan-akan di situ hadir kegelapan? Mengapa itu terjadi? Mari kita jawab. Sehingga selesai dapat kajian ini, kita sadar bahwa sebetulnya kita pun diselubungi oleh cahaya. Kalau kita diselubungi oleh cahaya, berarti kita ini sebetulnya tidak boleh memasuki ruang kegelapan. Matahari itu tidak pernah diam. Matahari itu tidak pernah tidak memancarkan cahayanya. Cuman karena buminya saja yang suka membelakangi matahari, maka jadilah kita kegelapan. Jadi jangan pernah berpikir matahari itu kayak lampu. Hidup mati, tidak. Matahari itu terus hidup, terus bercahaya. Cuman karena bumi kita yang berotasi, bumi kita yang berevolusi, kadang-kadang bumi kita ini membelakangi matahari. Kan bumi kita tuh kayak bola. Yang mataharinya di sana, kita ada di punggungnya sini, ya kegelapan. Jadi mataharinya sendiri tidak pernah gelap, ya, selalu bercahaya. Loh, matahari terus bersinar, sementara kita kadang ada cahayanya, kadang tidak. Karena posisi kita yang berubah-ubah, bukan? Sadar apa tidak? Bahkan saat kita ada di depan bumi, ya berhadapan dengan matahari, bisa jadi kita tidak kebagian cahaya matahari kalau kita terus bersembunyi di kamar kita. Bahkan kita pun tidak kena sinar matahari walaupun sudah keluar dari kamar kita. Karena kita terhalangi oleh kabut yang begitu tebal di atas kepala kita. Jadi terlalu banyak sebetulnya alasan untuk kita tidak terkena sinar matahari. Yang pertama, kita salah posisi karena kita di punggung bumi. Yang kedua, kita masih saja tinggal di kamar. Teriak-teriak, kok matahari tidak berkunjung ke sini ya? Lah,
Kamu yang mengunci diri di kamar, kemudian menyalahkan matahari. Keluar dong dari kamar, ya. Lihat alam yang luas, berjemur sedikit, menikmati sinar matahari. Makanya matahari di Quran dikatakan ada dua, Robul Masyriqain, Warobul Maghribain. Ada dua matahari kata Allah di Quran surat Ar-Rahman. Satu matahari jasmani untuk proses fotosintesa jasmani, satu lagi matahari ruhani untuk pendewasaan jiwa kita. Nah, jiwa-jiwa yang terkoyak, jiwa-jiwa yang tidak terkena sinar matahari ruhani itu, jiwa-jiwa yang semacam itu kerdil, kurus, sempit. Dan itulah jiwa-jiwa yang akan mendorong setiap pemiliknya ke dalam penderitaan. Jadi setelah ini mari kita buka ya, kita keluar ya. Karena sinar matahari tidak pernah sirna, tidak pernah tidak ada. Posisi kita yang berubah-ubah. Oke? Baik. Jadi semua kehidupan itu diselubungi oleh cahaya, bukan kegelapan. Jadi harusnya hidup itu menakjubkan kalau kita tahu caranya, tahu ilmunya. Baik. Supaya kajian kita ini ada dasarnya, kajian kita ini dipercaya, ada dalilnya, ada argumennya, saya akan coba memadukan hasil-hasil kajian terbaru dari dunia sains. Kemudian nanti saya akan hubungkan dengan Al-Quran, karena kita punya pedoman hidup, dan cermati semua ayat-ayat yang akan saya sampaikan hari ini. Dan saya menampilkan di layar ini adalah sebuah buku yang sangat saya kagumi. Yang menulis buku ini adalah ahli fisika terkini, namanya Gary Zukav. Dia menulis buku yang sangat luar biasa, itu judulnya The Seed of the Soul. Dia adalah seorang penulis buku yang sangat terkenal, dia orang Amerika. Menurut saya dia sangat Islami, karena saya sudah mendalami isi bukunya. Saya tidak pernah tanya agamanya beliau apa, tapi setelah saya membaca isi bukunya, beliau ini sangat Islami. Dan wujudnya nanti kita akan lihat bagian dari apa yang beliau sampaikan di bukunya. Jadi The Seed of the Soul ini cerita tentang fisika ruh. Jadi melihat ruh dari dimensi fisika. Nah, apa fisika? Fisika itu berhubungan dengan dua, materi dan energi. Materi dan energi. Materi dan energi itu setara. Itu kata Einstein. Karena materi itu tercipta dari energi. Dan energi juga tercipta dari materi. Ayo, sadar? Sadar? Tadi pagi sarapan, yang dimasukkan ke tubuh apa? Materi. Nasi materi, ceplok telur materi. Ya? Betul? Tempe materi, tahu materi, nasi kuning materi, nasi uduk materi, semua materi. Apakah kita butuh materi atau energi? Dua-duanya. Sebetulnya yang kita butuhkan itu adalah energi. Tapi karena energi ada di materi, maka yang kita masukkan materi. Dan kita ini enak banget. Cuman memasukkan saja. Proses selanjutnya tidak pernah turut campur. Begitu sudah masuk makanan lewat perut, mulailah Allah bekerja. Memfungsikan lambung kita, memfungsikan usus kita. Betul? Mana yang nutrisi, masukkan ke dalam darah. Mana yang sampah, masukkan ke anus. Luar biasa. Dan kita sama sekali tidak pernah turut campur. Taunya pengen pup aja. Keluar tuh. Mana yang jadi darah, mana yang jadi jantung, mana yang jadi paru, yang mana yang jadi tulang, yang mana yang masuk ke otak, mana yang jadi unsur mata kita, mana yang jadi unsur hidung kita, mana yang bagian untuk tangan kita. Kita tidak ikut campur. Siapa yang mengerjakan semua itu? Kehadiran nafas pada diri kita. Masihkah kita mencari dia di luar diri kita? Karena hidup tanpa kesadaran yang seperti itu. Makan cepat-cepat, semuanya serba cepat tanpa hadir. Apa yang terjadi? Lapar makan lagi, lapar makan lagi. Ya Allah. Tidak sadar bahwa sesungguhnya yang kita makan itu materi, harapan kita menjadi apa? Energi. Apa energi itu secara fisika? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah setelah kita makan, usaha apa yang kita lakukan? Coba tanya. Malah habis makan nasi goreng tengah malam langsung tidur. Ya sudah, jadinya apa? Hanya membuat perut jadi gak jelas. Maaf ya, banyak yang gak jelas.
Jadi materi dan energi itu setara. Jadi kalau saya sebetulnya, kalau energi itu terpisah dari materi, ya saya ingin memasukkan energi aja. Biar nggak usah gosok gigi. Betul nggak? Nggak usah makan. Karena yang kita butuhkan sebenarnya energi. Nah kita tidak sadar bahwa sebetulnya di balik materi ada energi. Dan sebetulnya materi pun berasal dari energi. Coba, bisa memahami saya? Itu yang namanya nasi itu kan berasal dari energi matahari. Energi kan? Berasal dari udara. Energi kan? Betul? Berasal dari air. Energi kan? Berasal dari mineral-mineral yang ada di tanah. Energi kan? Jadi sebetulnya bolak-balik aja. Energi jadi materi, materi jadi energi. Gitu aja. Makanya materi dan energi itu setara. Nah yang kita akan bicarakan di sini adalah fisika ruh. Jadi ya kita akan lebih banyak berfokus pada aspek energi. Karena ruh itu adalah energi. Maka ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Setelah ditiupkan ruhku ke dalam tubuh ini, maka tubuh ini jadi berdaya. Energi bukan? Tubuh ini menjadi berwibawa. Energi bukan? Tubuh ini jadi berdaya. Energi bukan? Iya. Tubuh ini bisa bergerak karena ada yang menggerakkan dari dalam, yaitu energi. Paham ya? Oke. Sebelum masuk ke situ, saya akan mulai membahas dasar-dasarnya dulu. Mari kita lihat Quran surat Ad-Dukhan. Quran surat Ad-Dukhan. Itu surat ke-44 ayat 1 sampai 7. Surat Ad-Dukhan itu dimulai dengan Ha-Mim. Ya. Ya tentu saja ya Ha-Mim. Terjemahan yang ada adalah hanya Allah yang tahu. Alif Lam Mim pun hanya Allah yang tahu. Kaf Ha Ya Ain Shad hanya Allah yang tahu. Puas? Puas? Dulu ya kalian puas dulu. Karena satu-satunya cara supaya tidak ada orang yang nanya lagi, cukup bilang hanya Allah yang tahu. Padahal Quran itu petunjuk bukan? Petunjuk dong. Yang namanya petunjuk untuk siapa? Untuk Allah, untuk manusia? Untuk manusia. Nah manusia ini dikasih petunjuk. Judulnya Ha-Mim. Kalau itu petunjuk berarti harus dimengerti dong oleh manusia. Nah manusia pengen tahu, ya Allah ini maksudnya apa Ha dan Mim ini? Kemudian Allah bilang, hanya Allah yang tahu. Sama saja dengan polisi bikin rambu-rambu lalu lintas. Kemudian masyarakat yang akan menggunakan rambu-rambu itu tanya Pak Polisi. Pak Polisi, ini rambu ini maksudnya apa? Kata Pak Polisi, hanya polisi yang tahu. Puas? Ngerti nggak nih? Biar masuk akal, biar masuk akal. Biar tertawa sekarang kalian itu tertawa. Tertawa dengan kebodohan kita selama ini. Karena selama ini kan kita puas kalau ada orang bilang begitu. Betul? Iya. Jadi kalau polisi bikin rambu-rambu lalu lintas hanya polisi yang tahu. Ya buat apa? Itu dibuat pakai biaya lagi. Ditempel-tempel lagi pinggir jalan. Ya udah, urus aja sama polisi. Quran itu petunjuk buat manusia. Supaya manusia dapat petunjuk. Otomatis di balik Ha dan Mim ini ada yang ingin ditunjukkan. Maaf, 1000 maaf kalau berbeda. Saya memahami Ha itu dari intuisi adalah Hamid. Saya memahami Mim itu dari intuisi adalah Majid. Jadi Ha dan Mim ini sedang cerita dia juga. Ha itu dia yang terpuji, Hamid. Mim itu dia yang maha mulia, Majid. Jadi sebetulnya semua huruf-huruf di Quran ya, yang sering ada di awal, alif lam mim, alif lam ro, sebetulnya ada petunjuk di balik itu. Nah, siapa yang akan tahu petunjuknya? Ya mereka yang diberitahu. Siapa yang diberitahu? Yang mau tahu. Loh kok saya tidak diberitahu? Ya karena kamu tidak mau tahu. Sok tahu lagi. Pura-pura tahu lagi. Padahal kamu tidak tahu. Cuma kamu tidak tahu. Bahwa kamu tidak tahu. Orang yang kayak gini gak akan dikasih tahu.
Hanya orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu, yang akan diberitahu. Coba, jadilah orang yang tidak tahu apa-apa, pasti diberitahu. Jadi sebetulnya Ha dan Mim ini sedang cerita dia juga. Dia sedang menunjukkan bahwa sebetulnya dia itu bermanifestasi sebagai Hamid. Dia bermanifestasi sebagai Majid. Makanya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci. Mereka-mereka yang sudah sampai kepada Allah. Mereka itu akan menjadi manifestasi dari akhlaknya Allah. Makanya orang-orang yang di level itu bukan sekedar terpuji, mulia. Ingin jadi orang yang terpuji? Ingin jadi orang yang mulia? Ya dekat-dekat saja dengan dia yang maha terpuji, dengan yang mulia. Kenali dia. Karena sifat dia tidak akan sampai kepadamu kalau kita tidak mendekat kepadanya. Nih, saya ambil contoh. Apakah energi dari nasi tiba-tiba akan masuk ke tubuh kita kalau kita tidak makan nasi? Kan tidak. Masukkan nasinya, dikunyah, dilumat, baru energinya kita bisa ambil. Begitu. Makanya di Quran Allah mengatakan, sibghatallah, sibghatallah, sibghatallah. Celupkan dirimu, leburkan dirimu kepada Allah. Begitu kita meleburkan diri kepada Allah, maka sifat-sifatnya akan menjadi sifat-sifat kita. Itu yang disebut dengan tahalluq bi akhlaqillah. Jadi secara hakikat Ha dan Mim adalah dia. Tetapi manifestasi dari dia akan mewujud pada diri-diri hamba-hambanya yang sudah tercelup oleh sifat-sifatnya. Mau menjadi Ha, Hamid. Mau menjadi Mim, Majid. Kita baru nama aja, Abdul Hamid, Abdul Majid. Betul? Iya. Abdul itu kan bapaknya. Abdul Hamid, ya, bapaknya orang-orang yang terpuji. Abdul Majid, bapaknya orang-orang yang mulia. Tapi akhlaknya tidak mencerminkan Hamid, tidak mencerminkan Majid. Karena tidak tercelup oleh celupannya Allah. Tahu celup? Coba. Saya dulu ya, karena tidak kebeli sepatu, ya. Ibu saya pergi ke pasar beli sepatu cap kelenci, warnanya putih. Sedangkan sepatu pramuka warnanya harus hitam. Ya udah, ibu saya nggak kalah akal, beli Wantek namanya itu. Siapkan air di kastrol, ya, lagi mendidih, masukkan Wanteknya, sepatu saya direbus. Setelah itu dijemur, jadi hitam. Makanya pulang sekolah itu kaki saya pun ikut hitam. Ya udah, diruruk. Kalau di kampung diruru tuh pakai batu di sungai, ya nggak kebeli sabun, diruru aja gitu. Ya karena kita segitu aja udah bersyukur, tidak ada yang namanya keluhan. Saya juga tidak pernah protes sama ibu, kenapa sepatu kita ini kok bikin kaki warna hitam? Nggak ada itu. Pokoknya itu udah enjoy aja. Makanya tidak pernah mengeluh, maka tidak pernah terulang. Hati-hati itu. Orang yang mengeluhkan sesuatu sedang menggandakan yang dikeluhkan supaya terjadi berulang-ulang. Ini yang suka mengeluh nih, saya kasih tahu. Mengeluh itu menggandakan sesuatu supaya terjadi berulang-ulang. Jadi kalau pakai sepatu kelinci dikeluhkan, seumur-umur pakai sepatu cap kelinci. Itu like attracts like, itu bahasa modernnya. Yang serupa menarik yang serupa. Hati-hati itu. Makanya kata-kata dan pikiran itu menjadi doa. Sehingga realitas hidup tidak berubah karena salah berpikir, salah berkata. Kalau suami itu pelit, jangan pernah dibilang pelit. Kalau suami itu pelit, jangan diceritakan pelitnya pada siapapun. Tambah pelit. Karena kita sendiri yang menariknya. Betul? Awas, hati-hati kalau bicara. Jadi walaupun pelit, kepada orang lain, bicarakan aja kebaikannya. Pelitnya jangan dibicarakan. Kalau dibicarakan pelit jadi baik, fitnah. Jadi walaupun dia pelit kan masih ada sisi baiknya. Betul nggak? Supaya kita tidak bohong, jangan juga dibilang suami saya tuh luar biasa baik. Berehan. Enggak, itu jadi fitnah. Maksud saya kalau dia pelit dan dianggap pelit itu negatif, jangan dibicarakan. Bicarakan saja yang positifnya. Piraku. Halus. Ya. Nah makanya setelah Hamim, ayat berikutnya, wal kitabil mubin, demi kitab yang nyata. Nah kitab itu bahasa Arab, ya. Bahasa lainnya adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Dan sifat dengan zat tidak pernah berpisah. Jadi kitab sejati itu adalah Allah yang ada dalam diri.
Makanya kita disuruh membaca kitab sejati itu. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitab sejatimu dan cukup itu sebagai juru hisabmu. Itu perintah di Quran itu, membaca kitab sejati. Gak ada hurufnya, gak ada kata-katanya, tidak ada tulisannya. Tetapi kalau itu dibaca, ada. Bahkan suaranya nyaring. Kalau kita selalu hening mendengarkan suaranya. Cuman suara beliau itu sering terhempas oleh keberisikan pikiran kita sendiri. Makanya belajar supaya pikiran kita tidak berisik. Karena pikiran itu tidak suka saat ini, sukanya besok atau kemarin. Makanya sering berkunjung ke saat ini, pikiran kita menjadi tenang. Itu namanya mindfulness. Bahasa kerennya. Ngerti ya? Banyak yang nggak ngerti, cuma gini-gini aja. Mindfulness itu bahasa apa lagi? Jangan-jangan beda. Mindfulness itu artinya ya teknik untuk membuat pikiran tidak lompat-lompat. Sehingga pikiran itu bisa hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Sehingga kita mudah menerima apapun apa adanya. Itu yang disebut dengan berserah diri. Udah kajian kemarin ya? Oke. Jadi bahasa asingnya mindfulness. Itu bahasa psikologi. Jadi Hamim, apa tadi? Ya, Ha itu dia yang terpuji, dia yang maha mulia. Secara hakikat adalah dia, asal kita. Tetapi dia bisa bermanifestasi. Siapapun manusia yang mau menyatu dengan dia, pasti kebagian haknya, pakai kebagian mimnya. Mau kebagian? Nyatu sama dia. Gimana caranya? Tidak diberi di sini. Makanya dikatakan wal kitabil mubin. Jadi kitab yang nyata itu yang pertama adalah dia sendiri, yang kedua kitab yang nyata adalah orang-orang yang sudah bisa menyerap sifat-sifat dia, itu juga kitab yang nyata. Jadi sebetulnya para nabi, para rasul itu adalah kitab yang nyata. Disebutnya juga Al-Quran yang berjalan.